Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 100. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Di sini ada hukum tajwid namanya idgham mutamatsilain. Sebab ada lam sukun menghadapi huruf lam berharokat fathah. Ada dua huruf yang sama persis makhraj dan sifatnya bertemu. Cara membacanya adalah huruf yang sukun, lam sukun dileburkan ke lam yang kedua. Jadi cukup kita tekan tanpa harus kita tahan. Kulla, kayak lam tasydid biasa aja ya. Kulla, la hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya, lam dipanjangkan 2 harokat. Qul la yastawi. Ketika berhenti di wi, maka kita panjangkan 2 harokat karena hukumnya mad tabi'i. Sebab huruf ini adalah huruf ya sukun. Ya sukun didahului harokat kasrah, panjang 2 harokat. Yastawi, la yastawi. Namun saat diwasolkan maka madnya ini gugur, wawunya jadi pendek, la yastawil, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena di sini ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama ya sukun, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama kita lepaskan. Qul la yastawil. Kemudian berikutnya ada hukum alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kha. Maka lam sukun dibaca dengan jelas atau terang, dinamakan dengan izhar qamari. Al-khabi, bi hukumnya mad tabi'i zahiri, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah. Cara bacanya bi panjang 2 harokat. Al-khabithu wa. Kemudian ada hukum alif lam syamsiyah ya, karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu ta. Cara bacanya alif lam tidak dibaca atau dinamakan dengan idgham syamsi, masuk langsung ke ta. Wa tay, masuk ke ya tasydid dibaca dengan nabar, cukup kita naikkan intonasinya. Intonasi suara kita ya. Jadi tidak perlu ditahan karena sebelumnya bukan tanwin, bukan nun sukun. Jadi artinya ini bukan idgham bi gunnah ya. Wa thayyibu walau, lau ada harfulin. Sebab ada waw sukun didahului harokat fathah. Cara bacanya kita lembutkan atau kita lunakan. Walau a'jabaka kathratu. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat fathah. Cara bacanya adalah ra dibunyikan dengan tebal. Kathratul. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kha. Maka lam sukun dibaca dengan terang atau jelas, dinamakan dengan izhar qamari. Kasratul kasratul khabis. Apabila berhenti di bis, ini hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf.
Matobi'inya ya sukun didahului harokat kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya tha. Jika berhenti ba-nya ini boleh panjangnya 2, 4 atau 6 ya, asal konsisten dalam sekali bacaan. Khabith. Di atasnya ada tanda waqaf jaiz, boleh memilih berhenti atau terus. Fattaqu, ini alifnya bukan pemanjang, ini hamzah wasal. Hamzah wasal jika di tengah tidak dibaca, fa tetap pendek. Fattaqu, jika berhenti di qu hukumnya matobi'i karena ada waw sukun didahului harokat dhammah, maka panjangin qafnya kalau berhenti, fattaqu gitu. Tapi jika diteruskan madnya gugur karena ada pertemuan dua sukun, yaitu waw pertama waw sukun dan lam sukun. Pada lam tasydid ada lam sukun dan lam fathah. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan, sehingga dinamakan dengan takhallus bil hadfi. Kalau berhenti panjang, kalau terus jadi pendek. Fattaqullah. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena didahului harokat dhammah. Cara bacanya adalah ditebalkan. Fattaqullaha. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam tidak kita baca. Fattaqullah. Allah matobi'i muqaddar sebab lam berharokat fathah panjang. Cara bacanya adalah panjang lamnya 2 harokat. Fattaqullaha ya mad jaiz munfasil. Sebab ada matobi'i ketemu hamzah dalam 2 kata. Matobi'inya adalah fathah panjang pada kata pertama yaitu ya, sedangkan hamzahnya u pada kata kedua yaitu uli. Jadi walaupun penulisan hamzah dengan matobi'inya bersatu, ini secara makna terpisah ya, 2 kata ini, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil hukmi. Bagaimana cara bacanya? Sama seperti mad jaiz munfasil hakiki, dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Ya ulil. Ini wawunya bukan waw mad ya, hamzahnya tetap pendek. Ya uli. Uli kalau berhenti di li hukumnya matobi'i karena ini ya sukun ya. Ya sukun didahului kasrah panjang 2 harokat. Kalau diteruskan jadi pendek, madnya gugur, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena di sini ada pertemuan 2 sukun, ya sama lam, maka sukun pertama dilepaskan. Ya ulil. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qomariyah karena alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca dengan jelas. Ya ulil al. Lam sukun dibaca dengan jelas, namanya lam mutlak. Al-ba. Ba matobi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka ba panjang 2 harokat. Al-albabi la'allakum. Kum. Ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu ta, maka mim dibaca dengan jelas. La'allakum tuflihun. Hun mad arid li sukun karena matobi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Matobi'inya waw sukun didahului dhammah, huruf yang disukunkannya nun ya, maka dipanjangkan haknya boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabithu wat-thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith.
Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.